Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Intan Nurbaiti Fauziah, SE MAK, selaku pemangku mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi ketetapan dalam memahami audit dan materialitas, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Ginda Yunanda sebagai moderator, dan teman-teman saya, yaitu yang pertama Karen Pratama, selanjutnya Cindy Adriani, selanjutnya Asmima Putri, Nadia Salsabila, dan yang terakhir yaitu Nadila Kurnia Ramzan. Untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Nadila. Kepada Nadila dipersilahkan. Baik, terima kasih Ginda. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Audit berperan penting dalam menjamin kewajaran laporan keuangan yang digunakan oleh investor, kreditor, dan regulator. Untuk menyusun opini, auditor memerlukan bukti audit yang memadai dan tepat sesuai ISA 500 yang menekankan kecukupan dan ketepatan bukti. Selain itu, konsep materialitas membantu menilai pengaruh salah saji terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Tanpa pemahaman yang baik tentang bukti audit dan materialitas, hasil audit berisiko menyesatkan, menurunkan kepercayaan publik, serta menimbulkan risiko hukum bagi auditor. Next, rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan bukti audit dan bagaimana karakteristik bukti audit yang tepat? 2. Apa saja sumber dan jenis bukti audit yang dapat digunakan auditor? 3. Bagaimana proses memahami dan mengevaluasi bukti audit agar mendukung opini yang andal? 4. Apa yang dimaksud dengan materialitas dalam audit dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya? 5. Bagaimana hubungan antara bukti audit dengan materialitas dalam proses audit laporan keuangan? Next. Pembahasan. 1. Pengertian bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini audit atas laporan keuangan. Bukti audit dapat berupa data tertulis, tulisan maupun visual yang diperoleh melalui prosedur audit seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan ulang, penelusuran, dan prosedur analisis. Kualitas bukti audit sangat memerlukan validitas temuan audit. ISA 500 menegaskan bahwa bukti audit harus memenuhi dua aspek utama, yaitu 1. Kecukupan. Jumlah bukti yang memadai sesuai risiko salah saji. 2. Ketepatan. Kualitas bukti audit yang relevan, andal, serta diperoleh tepat waktu. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadila atas penjelasannya. Selanjutnya itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karen. Kepada Karen dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian bukti audit. Pemahaman yang baik atas kedua aspek ini membantu auditor menyusun opini yang andal, menjaga kepercayaan publik, dan menghindari risiko hukum, sekaligus mendukung sikap skeptisisme profesional dalam proses audit. Sumber dan jenis bukti audit. Bukti audit dapat bersumber dari dokumen internal seperti catatan akuntansi, buku besar, laporan manajemen, atau keandalan tergantung pengendalian internal. Dan yang kedua bisa berasal dari dokumen eksternal seperti konfirmasi bank, piutang, kontrak pihak ketiga, atau lebih andal karena independen. Next. Selanjutnya bisa berasal dari observasi atau inspeksi, yaitu pemeriksaan fisik, persediaan, dan aset tetap yang sangat andal. Dan bisa juga dari inquiry atau wawancara, yaitu tanya jawab dengan karyawan atau manajemen. Ini kurang andal dan perlu bukti pendukung.
Dan yang terakhir bisa berasal dari prosedur analitis, yaitu analisis rasio, tren, dan hubungan logis data. Butuh kombinasi dengan prosedur lain. Selain itu, bukti audit juga diklasifikasikan menjadi dokumenter, fisik, konfirmasi, aritmatika, analitis, kesaksian. Auditor biasanya mengombinasikan berbagai bukti untuk keyakinan yang memadai. B. Karakteristik bukti audit yang tepat. Bukti audit yang tepat harus relevan dengan tujuan pemeriksaan, andal berdasarkan sumber dan cara perolehannya. Cukup jumlahnya sesuai tingkat risiko salah saji, diperoleh tepat waktu sesuai periode audit, serta objektif dengan mempertahankan sikap skeptisisme profesional. C. Proses memahami bukti audit. Pemahaman bukti audit tidak hanya sebatas pengumpulan, tetapi juga penilaian. Auditor perlu menganalisis konteks bukti, membandingkan dari berbagai sumber, melakukan konfirmasi silang, dan selalu menerapkan skeptisisme profesional agar kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipercaya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Karen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu yang D, pentingnya ketepatan memahami bukti audit. Pemahaman bukti yang tepat membantu auditor seperti menentukan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, merancang prosedur audit tambahan bila ada bukti meragukan, memberikan opini audit yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, melindungi auditor dari risiko hukum, serta menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu dampak ketidaktepatan memahami bukti audit. Kesalahan dalam memahami bukti audit berakibat serius, seperti opini keliru yang menyesatkan pengguna laporan keuangan, kerugian reputasi bagi auditor atau KAP, risiko hukum atau tuntunan perdata atau pidana, pencabutan izin, kerugian finansial bagi auditor maupun pemangku kepentingan. Next. Yang terakhir yaitu upaya meningkatkan ketepatan pemahaman bukti audit. Untuk mengurangi risiko kesalahan, auditor dapat pertama mengikuti pelatihan standar audit terbaru, kedua menggunakan teknik audit berbentuk komputer atau CAATS, ketiga melakukan review sajawat atau PR review, keempat menjaga independensi dan profesionalisme, dan yang terakhir yaitu konsisten menerapkan skeptisisme profesional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Cindy. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian materialitas. Materialitas merupakan konsep penting dalam audit yang menjadi dasar bagi auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Konsep ini menentukan apakah suatu salah saji atau penghilangan informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan. Menurut SPAP SA 320 dan ISA 320, materialitas berkaitan dengan besarnya salah saji yang wajar dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Sejalan dengan itu, Arens, Elders, dan Beasley 2014 menekankan bahwa materialitas mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif, sehingga auditor harus mempertimbangkannya secara menyeluruh dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya itu A. Pentingnya materialitas dalam audit. Materialitas memiliki peran penting dalam audit karena membantu auditor memusatkan perhatian pada area atau akun yang paling relevan, meningkatkan efisiensi dengan menghindari hal-hal kecil yang tidak signifikan, serta memberikan dasar yang jelas dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Menurut Boyton, Johnson, dan Kell 2006, penentuan materialitas merupakan salah satu pertimbangan profesional yang sangat penting,
karena mempengaruhi lingkup pemeriksaan, prosedur yang digunakan, hingga kesimpulan akhir audit. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Asni Marputri. Kepada Asni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan dari materialitas yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi materialitas. Auditor mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu ukuran salah saji berdasarkan persentase indikator keuangan. 2. Aspek kualitatif yang menekankan sifat atau dampak salah saji, misalnya kecurangan atau pelanggaran hukum meskipun nilainya kecil. 3. Konteks penggunaan laporan, di mana informasi tertentu bisa dianggap material tergantung pada kebutuhan pengguna, seperti kreditur yang menyoroti arus kas atau regulator yang fokus pada kewajiban hukum. Poin C, evaluasi bukti audit berdasarkan materialitas. Evaluasi bukti audit berdasarkan materialitas dilakukan melalui beberapa tahapan. 1. Auditor menetapkan batas materialitas pada tahap perencanaan untuk menentukan ambang salah saji yang masih dapat ditoleransi. 2. Prosedur audit difokuskan pada akun atau transaksi yang berisiko tinggi salah saji material. 3. Hasil audit dibandingkan dengan tingkat materialitas yang ditentukan. Jika melebihi ambang batas atau terkait kecurangan, maka dianggap material. 4. Auditor menilai kewajaran laporan keuangan, dan jika salah saji material tidak diperbaiki manajemen, dapat memberikan opini audit yang dimodifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asni atas penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu hasil dari dan kesimpulan dari presentasi kami. Ketetapan dalam memahami bukti audit dan materialitas merupakan 2 aspek krusial dalam proses audit. Bukti audit yang relevan, andal, dan cukup menjadi landasan bagi auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan serta membentuk opini yang berkualitas. Di sisi lain, pemahaman materialitas membantu auditor menetapkan batas toleransi salah saji, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang berpengaruh pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi prosedur audit. Dengan demikian, keberhasilan audit sangat ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mengkombinasikan pengumpulan bukti yang memadai dengan penerapan konsep materialitas secara tepat dan profesional. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dan juga diskusi kami. Atas adanya kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.